Sekarang lagi di Mayastik lagi nih. Yang mau lihat video saya sebelumnya, saya pernah main ke pasar Mayastik. Tapi ini sekarang untuk keperluan yang berbeda. Karena mau ngurus sesuatu. Mau ke Disduk Capil nih, lagi nyari jalannya. Nyari jalan ke Disduk Capil. Ini kita mau jalan kaki aja, nggak sampai 1 kilo. Bisa sih naik yang kecil kayak gitu, cuman nunggunya masih 13 menit lagi, jadi mendingan jalan aja biar cepat. Belok di sini nih, tinggal lurus aja, udah sampai. Istirahat dulu, rest area Circle K. Lapar banget, belum makan, terus butuh kopi. Isinya kelapa. Udah sampai, itu di depan Capilnya. Tapi kok kayak sepi banget ya. Jadi ternyata nggak usah pakai SKP lagi kalau kakaknya udah jadi. Jadi sekarang mau ke Dukcapil Bekasi langsung. Ganti LRT. Dari Jakarta tadi ganti LRT, terus nanti ganti angkot sampai ke Dukcapil Bekasi. Ya kan, baru naik angkot. Ini Mall Revo yang waktu itu kebakaran. Sebenarnya kayaknya jalannya tuh nggak terlalu jauh deh. Soalnya kayaknya pernah naik angkot ke arah stasiun Bekasi Barat tuh dari sini, dari bawah, dari lobi yang lantai bawah. Jadi nggak perlu ke Metropolitan Mall. Jadi bisa dari sini sih harusnya. Coba ya. Dari sini nih harusnya bisa. Nanya sama satpamnya tuh di depan, ternyata katanya bisa. Sampai di Dukcapil. Dukcapil yang itu tuh. Udah sampai di Dukcapil Bekasi, ternyata KTP-nya online. Jadi kayak harus daftar online dulu, baru ngambil di kecamatan. Jadi ini mumpung lagi di sini, sekarang kita mau coba dulu online. Nanti kalau misalnya nggak bisa, bisa nanya lagi. Belum kemana-mana. Ini udah dapet nih kayak begini. Kita coba dulu ya. Bingung guys, ternyata bukan yang itu.
websitenya, tapi yang ini nih. Jadi registrasi dulu, baru nanti kita coba-coba lagi. Nggak ngerti guys, bingung pakai aplikasinya, jadi kayaknya mau langsung ke Kecamatan Pondok Gede aja, naik angkot dari sini sekali. Udah sampai, naik angkotnya buset lama banget, sampai encok di angkot bayarnya 15.000, jauh banget. Kayaknya kantor kecamatannya itu tuh, kita harus nyebrang kantor Pondok Gede. KTP atas nama Raditya Prabowo, KTP atas nama Rahma Putri Apriliani, Percaya nggak guys, ini tuh pertama kali saya makan mie gacoan. Sebelum belum pernah, jadi ini tuh bener-bener tes pertama kali. Karena udara panas banget, pengen nyobain minumannya, tapi ini susah banget ngaduknya. Pas bawahnya aja udah tumpah-tumpah karena full banget. Ini pertama kali diaduk, masih belum nyampur sih, jadi masih kayak hambar-hambar gitu. Kayaknya buah-buahannya tuh harus dimakanin dulu deh, baru bisa diaduk dengan merata. Nah sekarang saya mau coba mie-nya. Emang ketinggalan zaman banget sih, tapi biasanya tuh males ngantri. Nah ini karena udah sepi, jadi ya cobalah, karena kebetulan lewat juga. Kalau menurut saya sih mie-nya tuh rasanya biasa aja sih. Ya murah sih, 10.000, tapi ya sedikit ini. Kalau misalkan dia abang-abang gerobak 10.000 kayaknya lebih banyak deh. Terus mie-nya itu karena mie goreng jadi seret ya, jadi nggak bisa diselurup gitu. Nah sekarang coba dimsumnya. Dimsumnya juga dimsum standar sih, tapi ya murah sih. Kalau buat saya sih murah dan ya standar lah, gede, jadi sebenarnya ini bisa sharing ya. Ini sebenarnya porsi saya tuh bisa buat berdua, satu orang tuh nambah lagi mie-nya. Cuman ya saya beneran lapar banget. Mudah-mudahan aja nggak ada yang ngerekam terus jadiin konten bersyukur. Sebenarnya tuh mie gacuan tuh yang paling enak tuh mie apa ya? Coba tulis di komen. Ini kan karena saya baru, jadi saya cobanya yang mie gacuan aja ya. Tapi kalau buat saya sih standar ya harga rasanya biasa aja. Jadi kalau misalkan harus kayak ngantri banget kayak kemarin-kemarin gitu, kayak saya males deh. Tapi kalau nggak ngantri ya oke lah, karena ya cocok untuk kantongnya anak-anak sekolahan. Sekarang coba udang kejunya. Udang kejunya enak, walaupun lebih berasa kayak ayam ya, nggak kayak udang. Terus ada kejunya banyak. Dan ini kayaknya tuh memang enaknya tuh dimakan anget ya. Jadi dia masih kayak crunchy gitu, dan kejunya juga masih kayak agak meleleh gitu. Awal-awal sih nggak begitu terasa pedes ya, jadi tuh kayaknya tuh saya kurang ngaduk, tapi lama-lama pedes. Dari Gacoan tadi naik angkot masa SMA, berhentinya sampai di depan LRT. Nostalgia naik angkot zaman SMA. Turun di stasiun LRT Jati Bening. Udah ngikutin kan perjalanan seharian ini cuman buat ngurusin cetak KTP doang. Jadi tuh masalahnya adalah, kalau misalkan saya bilang ya, itu permasalahannya itu adalah karena aturan ngurusnya itu tuh berubah-ubah terus. Jadi kan awalnya tuh kemarin kan search di internet ya kan, search di internet itu, di situ aturannya tuh masih kalau misalkan mau cetak KTP pindah itu tuh di Dukcapil, tapi persyaratannya harus bawa kakak
sama surat keterangan pindah. Kalau misalkan kita itu pindahnya beda provinsi gitu, atau kalau beda provinsi atau beda kabupaten deh. Ini saya masukin di sini tuh yang hasil search internetnya. Terus ternyata pas ke Dukcapil yang asal ternyata nggak perlu pakai SKP. Terus si orang Dukcapilnya itu yang nyuruh ke Dukcapil tempat kita KTP-nya itu pindah. Orang di Dukcapil yang asal itu yang nyuruh gitu loh. Dia tuh nggak ngasih tahu kalau ada sistem online. Dia tuh nyuruhnya ke Dukcapil. Ya udah akhirnya kan ke Dukcapil kan kita. Ke Dukcapil ternyata kan online. Terus tadi kan udah dicoba-coba ternyata kan susah ya, nggak bisa ya. Nah, pas tadi sampai di kecamatan pun, ternyata orang di kecamatannya pun kayak nggak langsung bisa gitu. Dia tuh kayak masih nyoba-nyoba dulu sampai pindah tangan handphonenya kan. Ada ke bapak gitu. Terus dia juga masih nyoba-nyoba sampai akhirnya tuh pakai handphonenya dia. Jadi dia tuh minjemin handphonenya, terus akhirnya daftar lagi pakai handphonenya dia. Terus nggak tahu dia tuh juga masih kayak nyoba-nyoba gitu. Terus dia masuk ke dalam, akhirnya keluar deh tuh KTP barunya. Nggak tahu dia mungkin dia tuh juga akhirnya pakai manual aja. Akhirnya dia tuh kayak nyerah gitu pakai sistem itu. Harusnya kan kalau misalkan mau ngikutin caranya itu kan kita harusnya daftar dulu tuh di websitenya, baru nanti kan dicetakin nama dia baru kita ambil. Karena ini tadi enggak, tadi tuh langsung jadi gitu. Aneh deh pokoknya deh. Jadi tuh kayak apa ya? Kayaknya tuh cara ngurusnya tuh berubah-berubah terus. Terus udah gitu tuh di tiap di tiap daerah itu nggak sama caranya. Jadi tadi yang di Dukcapil Jakarta itu nggak tahu kalau misalkan itu pakai online atau di Jakarta tuh belum pakai sistem online kayak gitu. Jadi masih ngeprint ke Dukcapil kalau di Jakarta. Sementara di Bekasi udah sistem online. Tapi masa sih Jakarta sama Bekasi lebih duluan Bekasi? Salah aneh. Yang penting pokoknya KTP-nya udah jadi akhirnya. Ribet emang kalau ngurus-ngurus kayak gituan. Sebenarnya sih nggak ribet ya. Sebenarnya nggak ribet. Ya tapi itu caranya tuh kayak ganti-ganti terus. Jadi mungkin orang yang orang bertugasnya pun mungkin ini tuh yang cara online itu masih cara baru. Jadi orangnya pun kayak masih bingung gitu loh, masih belum apa namanya belum terinformasikan dengan benar. Capek deh pokoknya tadi bolak-balik gitu sampai keringetan dan lepek kan. Tapi untungnya udah selesai semuanya. KTP-nya akhirnya udah jadi juga. Oke, jadi ya sekianlah kali ini tuh hari ini tuh kita benar-benar konten a day in my life yang sangat-sangat melelahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.